Khalifah dalam sejarah ataupun di dalam praktek itu juga digunakan sebagai nomenklatur ataupun gelar ya. Gelar sebagai seorang pemimpin politik. Struktur khilafah yang dikonsepkan, kemudian dari model syariat. Syariat yang mau ditawarkan syariat apa? Karena tadi dalam memahami syariat itu pun tidak tunggal. Kekhilafahan adalah bentuk pemerintahan yang mengamankan perintah-perintah syariat dan menjamin pelaksanaannya. Terima kasih kepada pimpinan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para narasumber dan juga para hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk bertukar pikiran, membicarakan seputar khilafah, tafsir dan empiriknya ya. Saya mencoba sedikit modifikasi ya, yaitu khilafah dalam Al-Quran dan prakteknya dalam sejarah. Kalau kita menelusuri di dalam Al-Quran, memang betul jadi kata khalifah yang persis ya, khalifah itu barangkali hanya ada di tadi surat Al-Baqarah ya, dan apa itu yang tentang Nabi Hud itu ya, surat Shad ya. Tetapi kalau kita telusuri dari kata-kata yang seakar kata dengan khalifah, khalaif misalnya, khalifah itu ada di beberapa ayat Al-Quran ya. Al-Baqarah, surat Shad, surat Al-An'am, surat Yunus, surat Fatir, Al-A'raf, dan surat An-Naml. Jadi di dalam Al-Quran itu khususnya di dalam surat Shad ayat 29, khilafah dalam Al-Quran diberi arti pengganti dari kata khalafa ataupun sebagai wakil Tuhan di bumi. Itu tidak ada yang memiliki implikasi politis dalam arti politik praktis ya. Jadi kecuali yang Nabi Dawud itu ya, ini khalifatan berkumpul khusus kepada Nabi Dawud. Oleh karena itu barangkali makna khilafah dalam Al-Quran secara umum ya, merujuk pada penerus atau wakil ya. Dalam Al-Quran konsep khilafah itu dikaitkan dengan gagasan pengelolaan bumi dan sering dikaitkan dengan tata kelola dan tanggung jawab moral. Dan referensi utamanya adalah surat Al-Baqarah ayat 30. Nanti bisa kita lihat ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah dan seterusnya ya. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia memegang peran penting sebagai pengelola ciptaan Allah yang bertugas menjaga ketertiban dan juga kebenaran di muka bumi. Tugas manusia. Jadi kalau dikatakan manusia itu artinya Bani Adam. Makanya khalifah itu kadang-kadang disebut khalaif.
Khalaif itu jamak, plural dari khalifah, karena pada dasarnya setiap manusia secara general, secara umum juga merupakan khalifatullah. Kita juga melihat bahwa khalifah dalam sejarah ataupun di dalam praktek itu juga digunakan sebagai nomenklatur ataupun gelar ya. Gelar sebagai seorang pemimpin politik. Dalam sejarah dapat diketahui bahwa khalifah sebagai gelar pemimpin politik pertama diawali pada masa Abu Bakar. Ini maknanya sudah punya makna spesifik ya, sebagai gelar penguasa ataupun pemimpin politik. Abu Bakar orang yang disebut khalifah, pertama kali disebut khalifah. Tetapi ada yang menarik ya, Abu Bakar membuat satu pernyataan bahwa beliau sebenarnya tidak ingin disebut khalifatullah. Dalam satu riwayat Abu Bakar, khalifah pertama dalam Islam, menyatakan bahwa aku bukanlah khalifatullah, tetapi khalifah Rasulullah. Lastu khalifatullah walakin khalifata Rasulillah. Itu kata Abu Bakar. Apa makna? Nah, jadi ini sudah mulai tafsir ya kalau kita bicara makna ya. Makna Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Makna Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah artinya Abu Bakar menggantikan Nabi dalam posisinya sebagai penguasa dunia atau as-sultah az-zamaniyah, bukan dalam bidang agama. Karena kalau otoritas agama yang digantikannya, maka Abu Bakar mesti menjadi rasul. Jadi Abu Bakar itu memegang sultah az-zamaniyahnya, bukan kapasitas kerasulannya. Padahal khalifah tidak diberi wewenang membuat syariat. Jadi sudah tidak ada syariat setelah Nabi. Dengan kata lain, kalaupun ada ketentuan hukum yang dibuatnya, maka muncul dari kapasitasnya sebagai mujtahid. Jadi sebagai khalifah Rasulullah, Abu Bakar juga dengan kedalaman agamanya, beliau sebagai seorang mujtahid. Jadi, kalaupun Abu Bakar membuat ketentuan, maka ketentuan itu disebut ijtihadiyah, bukan bersifat ilahiyah. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan konsep yang mungkin membedakan konsep kemaksuman ya, ismah. Nanti berbeda dengan imamah di dalam tradisi Syiah. Imamah dalam tradisi Syiah itu ismah, memiliki konsep maksum. Sebagaimana Nabi memiliki konsep memiliki kemaksuman, terpelihara dari kekeliruan ataupun kesalahan. Jadi sejak Abu Bakar itu sebagai mujtahid saja, tapi pada dasarnya beliau adalah penguasa dunia, as-sultah az-zamaniyah. Jadi pandangan itu bersifat ijtihadiyah, bukan ilahiyah. Nah, saya ingin langsung kepada empiriknya ya, secara empirik ya. Kemudian secara empirik dalam masyarakat Sunni tidak terdapat doktrin yang tunggal tentang kekhilafahan yang diterima secara universal dan final. Jadi tidak ada doktrin. Jadi tadi sebagaimana pembuka dikatakan, para pakar menganggap bahwa khalifah yang ar-Rasidah yang 30 tahun itulah yang memiliki corak, dikatakan ar-Rasidah karena memiliki corak yang lebih demokratis cara pemilihannya. Sementara setelah itu cenderung menjadi kalaupun mau disebut khilafah yang dinastik dan otoritarian. Jadi dalam sejarah khilafah itu tidak tunggal
dan juga tidak final. Prinsip yang dijadikan sebagai dasar, jadi di kalangan Sunni adalah apa? Jadi prinsip dasarnya apa? Kekhilafahan adalah bentuk pemerintahan yang mengamankan perintah-perintah syariat dan menjamin pelaksanaannya. Jadi akhirnya tolok ukurnya apakah orang menjalankan syariat itu cukup merasa aman dan terjamin. Kalau kira-kira dalam satu kawasan syariat Islam bisa dijalankan secara aman dan dijamin oleh negara, itu barangkali apa yang tadi dikatakan Profesor Mahfud itu pada dasarnya khilafah juga, dengan cuma tidak menggunakan label khilafah. Sepanjang prinsip tersebut diterapkan, bisa terdapat perbedaan yang tidak terhitung dalam cara penerapannya. Jadi perbedaannya bisa macam-macam dalam cara penerapannya, sehingga saya ingin, mungkin saya tidak sampai 30 menit ya, saya ingin pada akhirnya setelah kita melihat realitas konsep maupun implementasinya tidak tunggal, konsep khilafah, tafsirnya juga tidak tunggal, maka pada akhirnya apa yang penting kemudian? Yang penting pada akhirnya kita dituntun oleh Al-Quran agar dalam menghadapi bagaimana sikap kita atau cara kita menghadapi perbedaan. Karena sebagai konsep politik itu juga berbeda. Sebagai konsep umum, sebagai khalifatullah itu mungkin disepakati ya. Sebagai Bani Adam, sebagai secara umum adalah khalifatullah. Tapi sebagai konsep politik, kemudian konsep katakanlah kepemimpinan secara umum, apakah itu kepemimpinan politik, kepemimpinan spiritual, itu juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu saya ingin menunjukkan ataupun menggunakan Al-Quran sebagai pedoman bagaimana kita menghadapi perbedaan. Karena sepertinya kalau menurut saya, menurut pendapat saya, yang pada akhirnya lebih sulit adalah fakta setelah kita menghadapi perbedaan. Umat Islam itu seolah-olah gagal untuk bagaimana perbedaan itu justru untuk memperkaya bersama, tetapi perbedaan itu kadang-kadang sebagai alasan untuk membenci, bahkan untuk meniadakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu kita mencoba mengambil 4 pedoman ya, yang kita cari, yang kita ambil dari Al-Quran, yang menurut saya ini amat mendasar ya. Karena ini menyangkut klaim kebenaran ya. Klaim kebenaran dan klaim keselamatan di dalam satu ajaran agama ya, yang seringkali itu menjadi sumber pertikaian di antara aliran-aliran agama, baik di dalam muslim maupun di luar muslim, pada seluruh agama. Pedoman bagi muslim menurut Al-Quran, seorang muslim mestinya meyakini bahwa setiap orang yang berbuat baik, seorang yang meyakini keberadaan Tuhan, setiap orang yang berbuat setiap kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik meyakini keberadaan Tuhan, maka potensi dia untuk masuk surga itu adalah ada. Jadi bukan hanya muslim, orang yang berbuat baik dan orang yang meyakini akan adanya Tuhan, bukan hanya muslim, maka potensi untuk masuk surga itu ada. Ini menurut Al-Quran ya. Ini salah satunya saja, biasanya ini dirujuk kepada Al-Baqarah ayat 62. Kemudian umat Islam itu juga mestinya menyadari bahwa Allah ataupun apapun Tuhan yang disembah oleh orang lain yang serba maha itu ya, maha kuasa, maha esa dan seterusnya, itu sebenarnya identik. Jadi konsep Tuhan itu adalah satu hal, tapi siapa sebenarnya Tuhan itu adalah hal yang lain.
Siapa sebenarnya Tuhan itu di luar kapasitas manusia untuk mengkonseptualisasikannya. Tapi agama-agama itu membuat konsep tentang Tuhan. Ya itu, ya memang faktanya seperti itu. Oleh karena itu, Tuhan yang serba maha itu sebenarnya pada dasarnya satu, identik. Kemudian, prinsip yang ketiga adalah bahwa Tuhan ataupun Allah dalam Al-Maidah ayat 48 sudah menjamin, menggaransi bahwa sampai akhir kiamat sekalipun akan ada lebih dari satu agama sampai dengan akhir dunia. Inilah yang kemudian memperkuat satu pandangan bahwa pluralitas itu adalah hukum alam ataupun itu kehendak Tuhan. Kemudian yang keempat, oleh karena itu seorang muslim diharapkan tidak hanya toleran, tetapi mestinya harus menghargai agama lain. Apalagi sesama beragama, agama lain pun harus dihargai. Nah, oleh karena tadi ya, saya katakan bahwa pada akhirnya, khususnya di kalangan tradisi muslim, khususnya dalam tradisi muslim sunni, apa yang dikatakan konsep khilafat itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang bisa menjamin dilaksanakannya syariat, atau yang bisa memberi rasa aman bagi orang Islam untuk menjalankan syariat. Maka kemudian isu yang penting itu pada akhirnya adalah bagaimana syariat itu digali dan dipahami. Karena kalau tadi ditayangkan bahwa kata kunci ya, khilafatnya HTI itu adalah khilafat dan syariat. Cuma kalau kita pahami lebih jauh, apa sih sebenarnya khilafat yang ditawarkan HTI? Saya berpendapat atau dalam pikiran saya, khilafat yang ditawarkan HTI adalah khilafat yang anti demokrasi, khilafat yang otoriter, totalitarian, anti demokrasi, kemudian tidak jelas apakah bisa menerima Pancasila atau tidak. Inilah yang kemudian akhirnya dibubarkan pemerintah, bisa dimengerti ya, kalau memang itu dianggap akan mengancam eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari sisi struktur khilafah yang dikonsepkan, kemudian dari model syariat yang mau ditawarkan syariat apa? Karena tadi dalam memahami syariat itu pun tidak tunggal. Mengapa tidak tunggal? Karena syariat itu dipahami dan digali dengan setidaknya ada 3 metode di dalam menggali syariat. Ada metode Bayani, Burhani, dan metode Irfani. Itu akan berimplikasi dengan cara orang memahami syariat berbeda satu sama lain. Kemudian bagaimana syariat itu dilaksanakan? Syariat yang dilaksanakan itu juga setidaknya ada tiga model ya, yang sifatnya substantif, normatif, dan simbolik. Oleh karena itu, dalam prakteknya kita melihat dalam prakteknya corak khilafah Sunni dalam sejarah seperti apa. Setidaknya secara garis besar ada 2, demokratik yang egalitarian, yaitu yang kira-kira Khulafaur Rasyidin ya, terperas dari, mungkin ada kekurangan juga 30 tahun masa Khulafaur Rasyidin, tetapi secara umum itu dinilai khilafah yang cukup demokratik dan cukup egaliter. Kemudian pada umumnya selama kekhilafahan dalam dunia Islam sampai dengan 1924 itu pada umumnya adalah dinastik otoritarian, khilafah yang dinastik. Oleh karena itu sebagai catatan penutup ya, ini sekaligus barangkali menjadi bahan renungan dan pertanyaan bagaimana membangun
demokratik, egalitarian khalifat yang mengemban misi yang rahmatan lil alamin. Sebenarnya itulah tantangan maupun PR kita. Mungkin berbeda-beda konsep, tetapi apa kontribusinya, bagaimana konsep itu bisa bersinergi, bisa bekerja sama untuk mencapai visi bersama, yaitu rahmatan lil alamin. Barangkali itu saja mungkin untuk pembuka ya. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Profesor atas materinya. Mungkin sebelum beralih kepada narasumber yang kedua, ada satu hal Prof yang ingin saya coba tanyakan ke Pak Profesor. Ini terkait di awal Pak Profesor menyampaikan bahwasanya konsep khilafah ini berkarakter rohani. Ya, lalu terjadi sebuah pergeseran makna dan pelaksanaannya menjadi politis. Tadi dijelaskan oleh Pak Profesor di zaman sejak Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi Khalifatul Rasul Muhammad Rasulullah SAW, yang awalnya menggantikan sebagai posisi rohani sebagai nabi lalu menjadi penguasa dunia. Tadi disampaikan oleh Pak Profesor. Namun kemudian Pak Profesor juga menyampaikan dengan perubahan konsep ini lalu menimbulkan beberapa masalah. Tadi ada fluktuatifnya karena khilafah berubah konsep dari rohani menjadi politik yang berbasis kepada bentuk pemerintahan yang tentunya akan terjadi perbedaan konsep dengan antara sebuah daerah dengan daerah yang lain. Lalu Prof, bagaimana perubahan makna dan pelaksanaan dari khilafah yang bersifat rohani menjadi bersifat politis yang udah tadi disampaikan ada beberapa bentuk tadi diselesaikan permasalahannya. Apakah tetap memang akan berbasis politis atau kembali kepada konteks rohani atau bagaimana Prof? Baik. Jadi pembicarakan tentang khilafah yang kemudian kalau di dalam literatur tradisional itu masuk dalam kategori siasah. Itu siasah, itu dalam konteks politik. Saya pikir atau menurut pendapat saya ini sebenarnya sudah ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yaitu setidaknya beliau menawarkan siasah atau membedakan lah paling tidak siasahnya Nabi dengan siasahnya para ulama. Nah, siasahnya Nabi itu adalah siasah yang ruang lingkupnya amat luas. Masalah zuhir, masalah batiniyah, zuhiriyah, publik dan privat. Itu kata Al-Ghazali ya, itu siasahnya Nabi. Kemudian siasahnya ulama. Siasahnya ulama itu di mana? Siasahnya ulama itu adalah lingkupnya kalau menurut Al-Ghazali pada aspek batiniyah. Aspek batiniyah yang lebih sifatnya privat dan batiniyah. Sementara pada aspek publik dan lahiriah itu menjadi kewenangan siasahnya sultan. Oleh karena itu dua-duanya penting menurut Al-Ghazali, tetapi dua institusi politik atau dua institusi kepemimpinan ini, kepemimpinan katakanlah tadi bisa disebut juga siasah rohaniyah dan siasah siasiyah gitu ya. Itu berbagi peran. Sama-sama penting tetapi berbagi peran yang digambarkan oleh Al-Ghazali dalam beliau mengatakan
seperti saudara kembar. Beliau katakan bahwa ad-din wal mulku tau'amani mislu akhwaini wulida min batnin wahidin. Itu adalah kata Al-Ghazali. Dan saya sependapat bahwa itu grand. Teorinya kira-kira seperti itu. Relasi antara khilafah spiritual dengan khilafah sia-sia begitu ya. Jadi tau'amani wulida min batnin wahidin. Jadi dua saudara kembar yang saling mendukung satu sama lain. Mungkin itu barangkali. Ya, baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasannya. Tentu sudah berkecamuk dalam pemikiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait penyampaian dari Pak Profesor tadi. Pertanyaannya mohon disimpan dulu, nanti disampaikan dalam sesi tanya jawab.